Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Bahja, SPD SD dari UPT SD Negeri 14 Gresik, Provinsi Jawa Timur. Saya akan memaparkan best praktik saya mengenai strategi pembelajaran Sitenduk pada pembelajaran IPAS materi perubahan wujud benda kelas 4. Video pembelajaran ini merupakan best practice kami yang bertujuan untuk memenuhi persyaratan penghargaan guru inovatif tingkat nasional tahun 2023. Kami mengambil judul Strategi Pembelajaran Sitenduk pada pembelajaran IPAS materi perubahan wujud benda kelas 4 SD. Strategi pembelajaran Sitenduk ini dilatar belakangi keinginan kami untuk mengupload karya aksi di platform Merdeka Mengajar sebagai prasyarat untuk mendapatkan sertifikat di pelatihan mandiri PMM. Strategi pembelajaran Sitenduk ini kami buat dengan berkolaborasi teman sejawat dengan guru kelas 4 yang mengajar mapel IPAS. Strategi pembelajaran Sitenduk ini kami kolaborasikan dengan TIK seperti aplikasi Quizzes Game yang kami fungsikan sebagai ice breaking dan soal pemantik untuk mengawali pembelajaran dengan metode pengamatan atau percobaan. Sebelumnya, kita harus tahu apa strategi pembelajaran diferensiasi, jenis-jenis apa strategi pembelajaran diferensiasi. Strategi pembelajaran Sitenduk adalah strategi pembelajaran diferensiasi konten dan produk yang merupakan strategi pembelajaran kolaborasi diferensiasi konten dan produk. Sebelumnya kita harus tahu pembelajaran diferensiasi konten, proses, dan produk. Apa itu pembelajaran diferensiasi konten? Strategi pembelajaran konten mengacu pada strategi guru dalam membedakan proses pembagian dan format penyampaian konten. Dalam hal ini, konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari oleh siswa berdasarkan kurikulum. Apa itu pembelajaran diferensiasi proses? Diferensiasi proses adalah strategi dalam membedakan proses yang harus dijalani setiap siswa yang memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Apa itu strategi pembelajaran diferensi produk? Strategi ini mengacu pada kemampuan guru dalam memodifikasi produk hasil belajar siswa. Hasil belajar, penerapan, dan pengembangan hal-hal yang telah dipelajarinya. Dengan adanya strategi pembelajaran diferensiasi tersebut, maka kami mencoba mengkolaborasikan dua strategi diferensiasi konten dan produk yang disingkat Sitenduk. Sitenduk adalah strategi pembelajaran konten yang dikolaborasikan produk. Strategi pembelajaran Sitenduk saya kolaborasikan dengan aplikasi Game Quizzes sebagai ice breaking, pemantik soal untuk materi proses pembelajaran dan umpan balik siswa. Yang kedua, Canva yang dikombinasikan dengan Google Slide sebagai materi presentasi. Yang ketiga, soal-soal di Google Form. Sebelum menentukan strategi Sitenduk ini, kami melakukan pengamatan, kemudian melakukan asesmen awal pembelajaran. Di dalam video ini terlihat proses asesmen awal pembelajaran. Foto kegiatan siswa melaksanakan asesmen kognitif dan non-kognitif, kemudian hasil asesmen yang sudah dikerjakan oleh siswa. Setelah melihat hasil asesmen awal pembelajaran, rata-rata hampir satu kelas anak suka game HP, dan HP tersebut bisa berfungsi sebagai penunjang keberhasilan pembelajaran. Langkah selanjutnya, merancang strategi pembelajaran diferensiasi Sitenduk. Rancangan ini saya diskusikan dengan teman sejawat yang mengajar kelas 4 mapel IPAS. Langkah-langkah pembelajaran Sitenduk. Yang pertama, pelaksanaan doa. 2, mengabsensi kehadiran siswa. 3, ice breaking dengan aplikasi Game Quizzes dengan menggunakan HP. 4, mengingatkan kembali keyakinan kelas yang dibuat siswa di Google Slide. Kelima, pemantik soal dengan menggunakan aplikasi Game Quizzes.
6. Menerangkan materi perubahan wujud dan langkah-langkah melaksanakan percobaan. 7. Membagi lembar kerja kelompok. Yang ke-8, pelaksanaan percobaan dengan menggunakan bahan-bahan yang dibawa di rumah dan petunjuk langkah-langkah percobaan dengan menggunakan video YouTube di HP siswa. 9. Presentasi kelompok. 10. Kegiatan kesimpulan. 11. Pemberian reward. 12. Pemberian soal di Google Form. 13. Umpan balik dengan menggunakan aplikasi game Quizizz dengan menanyakan apakah pembelajaran menarik, mudah, dan apakah pembelajaran dengan menggunakan aplikasi yang dipakai ini dan HP dapat dilanjutkan. 14. Pemberian tugas proyek pembuatan es krim dari bahan yang mereka sukai bersama kelompoknya. Di dalam video ini terlihat foto-foto kegiatan pembelajaran Citenduk. Yang pertama, kegiatan ice breaking soal pemantik umpan balik dan pengerjaan soal-soal di Google Form. Kemudian yang di tengah, proses pelaksanaan percobaan yang dilakukan siswa dengan langkah-langkah prosedur di HP. Selanjutnya, presentasi kelompok. Kemudian yang di bawahnya, kegiatan penyimpulan pembelajaran hari ini. Kemudian di tengah bawah, kegiatan pengerjaan soal-soal di Google Form. Kemudian, hasil pembuatan es krim siswa. Di video ini merupakan diferensiasi konten yang dikolaborasikan dengan penggunaan TIK. Ini penggunaan aplikasi game Quizizz. Es tersebut akan mencair. Pada video ini, batu tersebut akan menguap. Materi pembelajaran Google Form yang berisi soal Quizizz yang dijadikan umpan balik siswa. Hasil produk siswa, kesimpulan dari pemaparan best practice kami adalah merupakan pembelajaran yang menarik dan inovatif yang dapat digunakan untuk pembelajaran IPAS, khususnya materi perubahan wujud kelas 4 di kurikulum Merdeka. Yang kedua, strategi pembelajaran Citenduk ini dapat digunakan di mapel IPAS di materi lain atau mapel seperti bahasa Indonesia, matematika, SPDB, dan lain sebagainya. Yang ketiga, aplikasi game Quizizz bisa diganti dengan ClassPoint IO2 atau Mentimeter sebagai ice breaking, pemantik soal, dan umpan balik setelah pembelajaran.